Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Handayani dengan NIM D1A 2013, program studi farmasi kelas 1 C reguler sore. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah paper yang sudah saya rangkum dalam bentuk PowerPoint dengan tema presentasi memaknai kembali multikulturalisme dalam bingkai Pancasila. Jadi, multikulturalisme berasal dari dua kata, yaitu multi banyak atau beragam, kultur budaya atau kebudayaan, dan isme paham atau aliran. Jadi, multikulturalisme dapat dipahami sebagai seperangkat ide atau gagasan yang menghasilkan aliran yang berpandangan bahwa terdapat variasi budaya dalam masyarakat, dan perbedaan budaya tersebut perlu diakui dan dihormati, bukan hanya perbedaan antar budaya, intercultural difference, tapi juga dalam satu budaya, intracultural difference. Dan multikulturalisme bangsa merupakan realitas dalam komunitas Indonesia yang tak mungkin dipungkiri dan dihindari. Oleh karena itu, dapat dimengerti jika desain dari pendirian bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, untuk mewujudkan sebuah negara berkebangsaan yang bersifat demokratis dan yang hendak menyelenggarakan keadilan sosial dan perikemanusiaan. Kemudian, keberagaman suku, agama, budaya, dan ras antar golongan itu bukanlah suatu ancaman dan potensi konflik yang berakibat terjadinya disintegrasi bangsa. Tetapi justru perbedaan itu adalah jalan menuju pengintegrasian bagi bangsa Indonesia, yang artinya kondisi masyarakat yang sangat multikultural itu bisa mendorong masyarakat untuk secara otomatis melakukan pengintegrasian secara menyeluruh. Dan tegasnya lagi, bangsa Indonesia yang multikultural itu mutlak harus dipandang dari kacamata multikulturalisme. Jadi, sebagaimana dikemukakan oleh Frans Susono pada tahun 2005, bahwa Indonesia hanya dapat bersatu bila keanekaragaman yang menjadi kenyataan sosial dihormati, yang artinya penegakan kesatuan Indonesia bukan hendak menghilangkan identitas setiap komponen bangsa, tetapi harapannya agar semuanya menjadi warga negara Indonesia tanpa merasa terasingkan. Kemudian, sikap saling menghormati identitas masing-masing dan kesediaan untuk tidak memaksakan pandangan sendiri tentang yang baik kepada siapapun merupakan syarat keberhasilan masa depan Indonesia. Kemudian, degradasi semangat persatuan dan kesatuan itu sesuai dengan tujuan dari semangat proklamasi kemerdekaan, bahwa bangsa Indonesia merdeka itu ingin membentuk suatu negara yang berdiri di atas satu fondasi semangat persatuan dan kesatuan, sehingga mampu mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur bagi seluruh masyarakat Indonesianya. Dan dapat ditegaskan lagi dalam Pancasila pada sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia, yang artinya berangkat dari realitas sejarah bangsa Indonesia yang sangat multikultural. Itulah maka bangsa Indonesia juga mempunyai cita-cita bersama untuk hidup dalam satu bangunan rumah yang disebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, situasi keamanan negara dan masyarakat memang cenderung stabil di permukaan karena pemerintah mengambil sikap represif terhadap munculnya berbagai isu, ideologi, dan ekspresi budaya yang berbeda dianggap menjadi ancaman dan gangguan terhadap stabilitas nasional. Kemudian, dalam Sumpah Pemuda pada tahun 1928, para pemuda Yogyakarta merelakan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Dan peristiwa kedua itu adalah di mana sidang penetapan sila Pancasila sebagai dasar negara dalam pembukuan Undang-Undang Dasar pada 1945. Kemudian, kesepakatan itu juga memastikan bahwa Indonesia menjadi milik seluruh rakyat Indonesia tanpa adanya perbedaan berdasarkan atas agama mayoritas atau minoritas, agama yang superior atau inferior. Dan dalam catatan sensus pada tahun 2000 menunjukkan bahwa Indonesia memiliki 101 suku bangsa dengan jumlah penduduk 201.092.238 jiwa sebagai warga negara. Dan secara substantif pun, sesanti Bhinneka Tunggal Ika itu adalah sesanti yang mengingatkan kita semua untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Jadi, sesanti ini lengkapnya berbunyi Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrava, yang artinya berbeda-beda atau beragam namun tetap satu karena tidak ada kebenaran yang mendua. Dan Pancasila sebagai falsafah bangsa dan pemersatu bangsa sampai akhir masa. Indonesia itu adalah negara yang multikultural yang berdasarkan atas multi etnik, multi bahasa, multi agama, dan multi budaya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Pancasila itu adalah suatu sistem nilai yang digali dari nilai identitas bangsa yang berdasarkan atas kehidupan sosial, kultur, dan religiusitas yang beragam dan majemuk. Dan nilai-nilai tersebut juga tidak dapat dipisahkan. Kerukunan umat beragama, keberagaman etnitas, budaya, dan bahasa itu pun akan terjaga apabila kita dapat menjaga konsistensi dan komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila tersebut. Kemudian, sebagai pemersatu ideologi bangsa, dengan adanya Pancasila itu adalah sebuah solusi dari adanya konflik yang terjadi antar golongan nasionalis dan agama. Pancasila juga telah mampu menunjukkan fungsinya sebagai pemersatu bangsa Indonesia yang majemuk, heterogen, dan multikultural. Baik, itulah video presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.